Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di kajian rutin kita, pembahasan sifat salat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kemarin kita telah menyelesaikan bab sifat salat Nabi Muhammad SAW. Lalu kita juga telah membahas 3 ulama besar, biografinya telah kita bahas, bagaimana kehidupan mereka, lalu bagaimana apa yang bisa kita contoh, dan apa yang bisa menjadi tauladan buat kita. Untuk malam ini kita akan memulai dengan pembahasan sifat wudu Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bab wudu, dan kalau di kitab kita bisa dilihat bahwa langsung ke tata caranya, tidak ada penjelasan wudu itu apa, lalu apakah dia bagian dari toharoh, lalu itu wudu itu membersihkan apa, mencegah dari hadas yang seperti apa. Untuk agar ilmu kita makin lengkap, Ana ada inisiatif sedikit untuk menambahkan materi mengenai bab bab toharoh. Nah, bab toharoh itu, jadi wudu itu merupakan bagian dari toharoh, teman-teman. Jadi langsung aja ya, kita mulai ya. Nah, pertama penjelasannya. Islam adalah agama toharoh. Toharoh itu bisa diartikan an-nazofah, kebersihan, atau juga bisa diartikan keindahan. Islam adalah agama yang cinta keindahan, cinta kebersihan. Ya. Nah, sebagaimana dan Islam telah menjadikan wudu sebagai syarat untuk mengerjakan sholat, mengerjakan tawaf, memegang mushaf Al-Quran, harus wudu dulu tuh, ya kan? Lalu juga Islam telah menjadikan mandi, mungkin kita di sini istilahnya mandi junub ya, mandi janabah. Mandi itu sebagai syarat ketika selesai haid, selesai nifas. Lalu juga Islam telah menjadikan mandi sebagai sunnah muakkad, sunnah atau sunnah yang ditekankan ketika kita mau mengerjakan sholat id, ya kan? Lalu kita buat yang para pria mengerjakan sholat Jumat, dihukumi sunnah muakkad tuh. Dan kita, Islam juga memerintahkan kita juga untuk menjaga kebersihan. Kebersihan apa aja? Kebersihan badan, menjaga kebersihan pakaian, menjaga kebersihan rumah kita, tempat kita. Sebagaimana dalilnya dari surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang suka mensucikan diri. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, dari tadi sebut-sebut nih, toharoh. Apa sih makna toharoh? Kalau ada yang tahu boleh nih, ketik di chat nih. Nah, toharoh, jadi toharoh sebenarnya gini, definisinya secara istilah adalah suci atau membersihkan
membersihkan kotoran. Sedangkan menurut syariat, ya, toharoh menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa toharoh adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, tuh. Boleh dicatat ya. Ini ada beberapa poin-poin penting yang bisa dicatat nih. Toharoh itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Apalagi nih, perbedaan antara hadas sama najis, ya kan? Beda, teman-teman. Kalau hadas itu dia adanya di badan dan dia sifatnya abstrak. Sedangkan najis itu bisa di luar badan, bisa di dalam badan, dan sifatnya nampak, ya. Insya Allah udah bisa bedain nih hadas sama najis ya. Hadas ada hadas kecil, ada hadas besar. Tapi sebelumnya kita balik lagi ke toharoh. Toharoh terbagi dua. Ada toharoh secara batin dan secara fisik. Toharoh secara batin itu artinya mensucikan diri dari kesyirikan, mensucikan diri dari maksiat, dan menjaga diri dalam selalu ketaatan. Itu namanya toharoh batin, ya kan? Sedangkan toharoh fisik adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Dipaham ya? Toharoh itu mensucikan, kalau toharoh fisik berarti mensucikan diri dari kotoran baik berupa hadas atau najis. Kalau hadas itu ada di badan kita, sifatnya abstrak. Sedangkan najis itu bisa di luar badan kita, bisa di dalam badan kita, dan sifatnya nampak. Paham ya? Bisa beda nih hadas sama najis. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh tanya ketik aja di chat, nanti insya Allah coba dijawab nanti di akhir kajian. Jadi kalau mau nanya dari sekarang nggak apa-apa, nggak usah nungguin sampai selesai. Nah, apakah itu hadas? Balik lagi. Hadas adalah segala sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah. Itu namanya hadas. Ya. Dan adanya di badan. Tuh, Ana ulangi lagi tuh biar makin ingat. Hadas adalah segala sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah dan adanya di badan. Itu namanya hadas. Hadas itu terbagi dua, teman-teman. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu kalau kita sering yang kita pahami, hadas kecil itu pembatal wudhu lah. Tahu kan pembatal wudhu? Kentut, ya kan? Pipis, buang air besar, itu. Dan cara menghilangkan hadasnya gimana? Sebagaimana pembatal wudhu, cara menghilangkannya ya tentu cara menghilangkan hadas adalah dengan berwudhu, teman-teman ya. Sedangkan hadas besar adalah disebabkan oleh hubungan suami istri, lalu mimpi basah, ya, lalu untuk yang perempuan haid, lalu juga nifas. Nah, itu hadas besar tuh. Cara menghilangkannya gimana? Dengan mandi. Nah, jika tidak ada, menghilangkannya dengan mandi. Nah, kedua hadas ini jika kita ingin hilangkan, namun tidak ada air, ya kan, sebagaimana wudhu dengan air, kita dapat menggantikannya dengan tayamum. Jadi definisi tidak bisa menggantikan wudhu itu ada beberapa alasan. Jadi nggak ada wudhu terus kita harus tayamum, enggak. Salah satunya jika tidak ada air, kita boleh tayamum. Selain itu, kita juga boleh bertayamum jika tidak mampu untuk menggunakan air. Nah, penyebabnya apa tidak mampu menggunakan air? Macam-macam, bisa sedang sakit, ya kan? Bisa sedang sakit, bisa juga dengan sedang udara dingin sekali, misalnya salju atau apa gitu, sehingga kita tidak mungkin pakai airnya atau sejenisnya. Jadi diulangi lagi sedikit. Untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Dan kedua kegiatan tersebut bisa digantikan dengan tayamum jika, pertama, jika tidak didapati air, boleh tayamum. Yang kedua,
jika tidak mampu menggunakan air. Tuh poinnya situ. Jika tidak dapat air, dan yang kedua jika tidak mampu menggunakan air. Kenapa tidak mampu menggunakan air? Itu ada 3 penyebab. 3 atau 2 ya? Oh iya, 2. Jadi yang pertama, jika sedang sakit boleh kita tayamum. Atau jika cuacanya sedang dingin banget gitu dan kita tidak pakai, kalau kita gunakan air itu berbahaya buat kesehatan, boleh. Misalnya kayak di Kutub Utara gitu, lagi jualan cendol nih di Kutub Utara, terus udah waktu sholat, ya kan? Gimana nih, nggak ada, lagi dingin banget, nggak mungkin pakai air. Nah, boleh tuh tayamum. Tapi ngapain juga ya jualan cendol di Kutub Utara? Udah dingin jualan cendol. Nah, misalnya lagi sakit juga, misalnya lagi sakit, palanya luka nih, berdarah. Boleh tuh kalau kena air makin parah lukanya misalnya. Atau badannya nih lagi demam tinggi misalnya, nggak boleh kena air. Jadi ya boleh tayamum. Jadi jangan sekarang kalau lagi demam nih, nggak bisa wudhu langsung sholat aja, nggak ada yang kayak gitu. Kalau lagi demam tinggi, terus sama dokter dilarang pakai air, ya sholatnya wudhunya pakai tayamum, ya wudhunya diganti tayamum maksudnya. Jadi tayamum lalu sholat. Jangan sampai, wah ini lagi nggak ada lagi demam, Anda maksain pakai air, besoknya langsung diopname, nggak boleh. Islam itu bukan agama yang mempersulit atau membahayakan diri. Baik kan Islam kan? Kitanya aja yang belajarnya kurang. Kita berpikir Islam kejam, gini teroris. Nggak ada hubungannya Islam sama teroris. Itu orangnya aja yang salah belajar. Bayangin, kalau lagi sakit aja boleh tayamum, nggak usah pakai air, karena sayangnya itu Islam sama umat. Tapi kenapa kalau misalnya orang-orang ada yang berpendapat Islam itu agama teroris? Enggak, orangnya yang salah paham. Yang ngamalinnya salah. Pemahamannya yang salah. Kalau Islamnya mau benar. Kalau dia belajar Islam dengan benar, tentu dia akan mendapatkan hidayah dan menjalankan Islam enggak seperti yang dia jalankan seperti itu. Gitu. Kenapa kita dari bab Toharo nyasar ke sana ya? Balik lagi. Nah, sampai mana tadi? Gemus sama teroris soalnya. Nah, toharoh tadi ya, toharoh dari hadas tadi kita belajar ya. Selain toharoh dari hadas, toharoh juga bisa dilakukan toharoh dari najis. Nah, ya, toharoh tadi toharoh hadas tuh udah dijelasin, wudhu dan mandi. Bagaimana toharoh dari najis? Toharoh dari najis itu maksudnya membersihkan yang di luar diri kita kan, yang nampak kan. Itu bisa berupa pakaian kita yang kita bisa bersihkan, lalu bisa rumah kita atau tempat sholat kita gitu. Kalau misalnya ada najis ya kita mesti bersihkan sepatu kita. Nah, dibersihkan dari apa? Bisa dibersihkan dari darah, dari air pipis, atau dari kotoran, ya kan? Dan tujuannya toharo itu adalah untuk menghilangkan najis. Dan untuk seorang yang sholat, maka hendaknya memperhatikan tempat dia akan sholat. Jangan sampai tempat yang dia akan dia gunakan untuk sholat itu ternyata najis, teman-teman, tempatnya. Nggak boleh, ya kan? Nah, ini yang dinamakan dengan toharoh untuk membersihkan diri dari najis. Jadi paham ya? Jadi ada toharoh dari hadas, itu yang nempel di badan, atau ada yang ada di badan kita, bukan nempel. Ada yang toharoh dari hadas itu ada di badan kita. Itu tadi dihilangkan dengan wudhu atau mandi. Sedangkan toharo dari najis itu yang di luar badan kita dan nampak. Kayak najis tuh misalnya sepatu kena kotoran anjing gitu, atau kena pipis gitu kan, itu dibersihkan sampai hilang. Dengan biasanya nanti cara toharonya bagaimana nanti dijelaskan, insya Allah. Nah, kita lanjutkan. Terus bertanya-tanya kita, kenapa Islam mensyariatkan adanya toharoh? Pernah kepikiran nggak? Kita kan selama ini udah pokoknya wudhu aja. Orang disuruh udah lakuin aja. Ternyata Islam itu kalau memerintahkan pasti banyak manfaatnya buat si pelakunya. Bukan hanya disyariatkan, oh ini perintah agama nih, enggak. Tapi Islam itu memperhatikan sekali, teman-teman, bagaimana manfaatnya terhadap para pelakunya. Nah, hikmah diperintahkannya toharoh ada 3, teman-teman. Yang pertama, dengan Islam mewajibkan seseorang untuk
bersuci, ya kan, ketika menghadap kepada Robnya, Rob semesta alam, ya kan, ketika lagi sholat. Jadi kalau lagi sholat diperintahkan tuh orang Islam untuk bersuci, untuk bersih, ya kan, bersih tempat ininya, nggak sembarangan, bukan yang pakai pakaian kotor, pakai ini ada kotoran hewannya, sepatunya atau apa gitu, terus masuk ke tempat ibadah seenaknya, enggak. Islam menjaga kebersihan, dan Islam mewajibkan tuh pemeluknya untuk ketika sholat menghadap Robnya dalam keadaan suci, bersih. Itu yang pertama, hikmahnya. Yang kedua, dengan mempergunakan air akan memperbaharui semangat, teman-teman. Dan menghilangkan bau yang tidak sedap dari orang yang akan sholat. Tuh, teman-teman. Jadi, dengan berwudu, dengan toharoh, jadi kita tuh semangat. Teman-teman ngerasa nggak? Kalau misalnya lagi kerja atau lagi belajar, terus wudu, oh alhamdulillah waktu sholat nih, wudu nih, seger kan? Ada nggak orang habis wudu langsung tambah ngantuk? Nggak ada kayaknya. Coba kalau mau sholat subuh, wudu deh, tambah ngantuk pengen tidur, apa seger siap sholat? Insya Allah jawabannya semua sama, seger. Nah, di situ tuh Islam memerintahkan agar pemeluknya semangat, teman-teman. Dan semangat ini bukan cuma ketika sholat aja, kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan, dengan semangat kita kerja akan lebih semangat, mendidik anak-anak lebih semangat. Semangat itu bermanfaat banget. Dan menghilangkan bau, jelas dong, dengan berwudu, bagian-bagian tubuh yang sering terpapar dengan kotoran, ketika kita wudu, misalnya tangan, kita habis pegang apa dengan wudu kan jadi bersih, baunya jadi hilang. Di kepala, di muka juga, di kaki juga. Dan kayak misalnya gini, seharian pakai sepatu, kaos kaki udah 2 bulan nggak diganti, coba. Bayangin, kalau Islam nggak mensyariatkan wudhu, itu kayak apa tuh? Bisa pingsan itu satu musola atau satu masjid tuh. Zereng, wow. Duar langsung, bahkan imamnya langsung nggak konsen. Ya kan? Makanya diperintahkan berwudhu tuh. Jadi kadang kalau misalnya, alhamdulillah kan, pernah nggak teman-teman kalau masuk ke masjid, bau kaki? Insya Allah nggak pernah kan? Karena diperintahkan mencuci kaki hingga bersih. Paling kalau bau atau basah, paling karpetnya aja yang basah kena air hujan, bukan karena kakinya orang yang orang yang datang terus kakinya bau, enggak, insya Allah. Ya kan? Nah, itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga toharoh, ya teman-teman. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang sudah mengajarkan ilmu kesehatan, sebagaimana dengan berwudu atau dengan toharoh, seseorang menjaga kebersihan dirinya, kebersihan anggota tubuhnya, dan dari situ ternyata diteliti oleh para peneliti kita bahwa menjaga kebersihan tubuh itu manfaatnya banyak banget, dapat mencegah banyak sekali penyakit, ya kan? Seperti sekarang nih, lagi wabah corona. Sebentar-bentar kita suruh cuci tangan. Bahkan sampai orang kafir aja sekarang cuci tangan. Cuci tangan, pakai cadar, pakai masker maksudnya. Terus sebentar-bentar cuci tangan, cuci kaki, tidur. Enggak ya, cuci tangan. Terus pakai masker, cuci tangan lagi. Ada yang menanya mana? Ini kita kok mau datang ke mall atau kemana gitu katanya. Ini sebentar-sebentar suruh cuci tangan, kesini cuci tangan, ini dipersilahkan makannya kapan ya? Disangka cuci tangan buat makan, bukan, ini cuci tangan buat ini, buat biar jaga nggak terkena corona. Dan teman-teman perhatikan, ya memang statistik yang bicara kan, waktu di kajian kitab usul salasana pernah sedikit bahas. Alhamdulillah, di negara-negara yang mayoritas muslim, karena rakyatnya sudah terbiasa dengan wudhu 5 kali sehari, lalu dengan tambah sholat sunnah dan yang lainnya, sehingga kondisi kebersihan tubuhnya jauh lebih terjaga dibanding negara-negara yang non-muslim, yang mayoritas penduduknya non-muslim. Dan bisa dilihat, sebagaimana dengan wabah corona, kita diperintahkan cuci tangan dan segala macam. Alhamdulillah dengan izin Allah, angka positif corona di negara-negara yang muslim jauh lebih sedikit, teman-teman, dibandingkan dengan negara-negara non-muslim. Coba teman-teman lihat di datanya. Karena apa? Orang-orang yang non-muslim mereka terbiasa tuh tidur pakai sepatu, ya kan? Teman-teman lihat deh, kalau lihat di itu
tidur pakai sepatu, masuk rumah pakai sepatu, bayangin. Masuk rumah, terus kaos kaki nggak diganti-ganti, kaos dalam itu aja, nggak mandi, bayangin. Kalau di negeri yang dingin terus, mereka bisa nggak mandi tuh, lagi musim dingin nih, bisa nggak mandi mereka sepekan, bayangin. Mandi aja enggak, apalagi wudhu. Itulah, makanya kita sebagai umat muslim harusnya bangga dengan syariat Islam, di mana syariat Islam ini memudahkan hidup kita, menjunjung derajat kita di derajat yang tinggi dibandingkan mereka yang seperti itu. Bisa bayangin orang nggak mandi sepekan, dan mereka bisa dengan bangga loh, dia udah sepekan nggak mandi, habis udaranya juga emang dingin gitu, jadi mereka merasa nggak perlu mandi. Sedangkan Islam, ya kan, ada haid suruh mandi, ini suruh wudhu, mau sholat suruh wudhu. Betapa mulianya agama Islam, sehingga para pemeluknya pun ikut mulia secara tahu, sadar nggak sadar, ya kan. Dan makanya jangan jadi orang yang sebentar-sebentar bantah agama, sebentar-bentar bantah agama. Islam ini agama sempurna. Kita bantah kita tuh siapa? Baru kemarin belajar, baru kemarin tahu kalau sholat tuh begini begitu. Makanya jika syariat sudah ditetapkan, teman-teman, nggak boleh ragu kita dengan apa yang telah menjadi tuntunan. Bahwa sesungguhnya tuntunan adalah jalan yang terbaik. Kita siapa mau bantah-bantah, ya kan? Lanjut lagi. Tadi pembahasan tentang toharoh. Nah, hikmah toharoh sudah. Lanjutin langsung wudhu apa bahas lagi? Bahas lagi sedikit ya. Ini ada, karena gini, wudhu itu kan pakai air. Nah, airnya tuh yang seperti apa? Makanya Ana mau tarik mundur sedikit, biar teman-teman tuh paham air yang mana sih yang boleh dipakai wudhu. Tapi sebelumnya kita masuk dulu nih, benda yang suci. Ya, apa-apa sih yang suci tuh? Ada yang orang kalau misalnya apa, habis mandiin mayit, waduh, ana najis nih. Loh, emang mayit najis? Nah, itulah karena dia nggak paham, makanya dia menganggap orang yang meninggal tuh najis. Sebenarnya enggak, teman-teman. Nah, ini penjelasannya. Apa saja benda yang suci? Mau catat boleh ya? Nyatet ya. Atau mau dihafal juga boleh, tapi biasanya kalau dicatat insya Allah lebih terikat ilmunya. Pertama nih, benda-benda yang suci. Ya, ayo yang mau catat loh. Ditungguin Sam, mau catat Sam? Benda yang suci. Dan hukum asalnya benda-benda itu suci, teman-teman. Nah, hukum asalnya suci ya. Apa saja benda yang suci? Yang pertama, manusia hidup atau mati, itu suci, teman-teman. Jadi jangan sampai lagi jalan sama teman gitu, laki sama laki gitu, senggolan, wah najis loh. Enggak, manusia tuh hidup atau mati suci. Misalnya kita mandiin mayit, kita pun suci. Maksudnya kita suci, mayitnya suci, kita mandiin. Kecuali ketika baru mulai, mungkin ketika sudah mulai memandikan, nah mulai ada kotoran yang keluar dari mayit, nah itu baru ada najisnya. Tapi bukan berarti si mayitnya sendiri itu najis, bukannya teman-teman ya. Itu yang pertama. Lalu hewan yang mubah untuk dimakan, hewan yang boleh untuk dimakan itu hukumnya suci, teman-teman. Jadi kalau megang kucing yang boleh, bukan, maaf, hewan yang mubah untuk dimakan, megang kambing, maaf, bukan kucing, ralat. Megang kambing, megang kelinci, itu suci itu, ya. Hewan yang mubah untuk dimakan tuh suci ya. Lalu sebentar, kita lihat contekan dulu. Hewan yang, ya. Lalu mayat yang tidak ada darah yang mengalir tuh. Jadi kalau misalnya mayat yang nggak ada darah mengalir itu nggak najis ya, teman-teman ya. Bendanya suci hukumnya ya. Lalu bangkai laut. Nah, nih, bangkai laut. Bangkai laut itu maksudnya segala apapun dari benda makhluk hidup laut ya. Bukan berarti kapal, bukan juga karang juga, bukan mentang-mentang benda laut dianggap karang juga, terus kapal tanker juga, bukan. Cuma bangkai laut tuh hewan-hewan hidup yang hidupnya di laut lalu mati. Itu namanya bangkai laut. Kayak ikan, apa teman-teman makan ikan itu ikannya masih hidup dibawa ke penggorengan kan? Enggak,
udah lama mati di laut, terus diambil sama nelayan, 2 pekan kemudian dia datang ke darat baru kita makan. Iya. Tapi dibekuin kan di freezernya, di kulkasnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu suci airnya dan halal mayatnya atau bangkainya. Riwayat Abu Daud. Nah tuh, jadi abis itu setelah itu yang kedua yang suci adalah air. Air itu hukumnya suci ya. Air, tumbuhan, benda mati itu benda padat kayak, jadi hukum asalnya suci ya. Jadi kayak misalnya kalau ada tumbuhan bunga bangke, ayo coba jawab nih di chat nih, bunga bangke suci apa najis? Ayo coba. Ya, bunga bangkai yang baunya nggak enak itu, baunya spesial deh, jangan dibilang nggak enak karena itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bunga bangkai suci benar, jangan mentang-mentang namanya bunga bangkai terus nantinya dia jadinya apa najis. Enggak ya, ntar mau nikahan bawain bunga bangkai buat calon istrinya. Marah itu nanti. Terus kalau tumbuhan, terus benda mati, nih misalnya nih apa lagi ya, bangkai kapal, coba tanya bangkai kapal suci apa najis? Bangkai kapal suci ya, paham ya, insya Allah ya kayak gitu ya, karena dia benda padat, benda mati. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, yang suci adalah hewan. Gini, sisa darah yang ada di hewan penyembelihan. Sisa darah yang ada di hewan penyembelihan. Jadi kayak kemarin habis Idul Adha, lalu memotong kurban, lalu ada sisa darah tuh, bukan dengan sengaja gitu dikumpulin darahnya, enggak. Tapi ada sisa darah yang nempel di dagingnya dari hewan kurban, itu suci teman-teman ya. Lalu yang keempat, air mani manusia. Nah, jadi jangan salah paham. Air mani manusia itu suci ya teman-teman ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kunta afruku al-mani min. Jadi dulu aku mengerik air mani dari pakaian Rasulullah SAW jika air mani tersebut kering. Jadi kalau ada air mani nempel di pakaian Rasulullah SAW, lalu sama Aisyah dikerik aja tuh sampai hilang. Tapi aku mencucinya jika basah. Nah, tapi jika air maninya basah, maka dicuci. Ini adalah riwayat Darul Qutni, ya. Jadi air mani itu suci. Yang hadas akbar itu adalah kegiatannya, kegiatan hubungan suami istrinya, itu yang hadas akbar ya. Jadi air maninya tuh suci, jangan salah paham. Yang kelima, kotoran hewan yang boleh dimakan. Kotoran hewan yang boleh dimakan, suci. Jadi suci itu bukan berarti boleh dimakan kotorannya ya. Suci itu maksudnya jadi kotoran hewan yang boleh dimakan. Jadi kalau misalnya masuk ke kandang kambing, ya kan, boleh tuh kita kalau mau sholat di sana. Kalau memang nggak ada tempat sholat lain. Tapi kalau memang ada, ya mendingan cari tempat yang lain dong, biar bisa lebih khusyuk. Tapi kotoran atau pipisnya kambing gitu ya, itu nggak ini teman-teman, suci itu. Kotoran hewannya tuh, kotoran kambingnya suci itu. Karena Rasulullah SAW pernah sholat di kandang kambing. Kalau kayak pipisnya ayam tuh suci tuh. Tapi pernah lihat nggak pernah lihat juga sih. Atau apa sih, kotoran ayam itu tuh suci sebenarnya. Tapi bukan berarti diambil ya terus dipakai gitu. Oh ini kan suci, nggak apa-apa. Enggak gitu. Itu cuma buat menunjukkan bahwa bukan sesuatu yang najis.